Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat Gisara, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini dalam tausiah pendek, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu taufik yang berjudul perbedaan antara sedekah, infak, dan zakat. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Gisara, tentunya tiga hal ini sering kita lupa ataupun sering tertukar maknanya. Karena memang ketiganya ini mempunyai makna yang sangat mirip sekali. Dalam kesempatan kali ini mari sama-sama kita akan bahas dan kita kumpas tuntas sehingga kita semua dapat memahami dan mengerti apa perbedaan dan makna masing-masing dari makna tersebut, dari kata-kata tersebut. Yang pertama sekali kita akan bahas di sini yaitu tentang sedekah. Ya, apa sebenarnya pengertian sedekah itu? Ya. Sebenarnya sedekah itu adalah nama umum. Artinya apa? Setiap amal kebaikan itu dinamakan sedekah. Dalam fikih disebutkan kullu ma'rufin sodakoh. Artinya setiap hal yang baik-baik dinamakan sedekah. Sedekah tidak mesti dengan materi, tidak mesti dengan uang, tetapi bisa di luar dari itu. Intinya adalah suatu hal yang baik-baik. Contoh, misalkan di daerah Anda ada pembangunan masjid, ada pembangunan Islamic Center. Anda tidak mempunyai uang, tidak mempunyai materi untuk memberikan bantuan terhadap pembangunan itu. Anda bisa melakukannya dengan membantu dalam proses pembangunan, dengan memberikan tenaga untuk membantu prosesnya itu. Itu dinamakan sedekah. Dan juga mungkin Anda tidak mempunyai kekuatan untuk bisa membangun ataupun tidak punya keahlian dalam membangun. Tetapi Anda mempunyai ide-ide cemerlang sehingga Anda juga bisa memberikan ide itu kepada dalam proses pembangunan itu. Itu juga dinamakan sedekah. Artinya apa? Sedekah ini lebih kepada hal-hal yang umum. Dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Husmin amwalihim sodako. Ambillah zakat dari harta mereka yang digunakan untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa zakat juga termasuk di sana adalah sedekah. Karena sedekah tadi ada sifatnya umum, pengertiannya umum. Zakat, infak itu masuk dalam sedekah. Sedekah itu berasal dari kata asdiku yang beralih kemudian menjadi tasdik, artinya membenarkan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq namanya As-Siddiq, artinya adalah orang yang terus-menerus membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, membenarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arrakiin. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Artinya di sini bahwa zakat itu adalah bagian dari sedekah, ya. Zakat bagian dari sedekah. Dan bisa disimpulkan di sini bahwa sedekah adalah hal-hal kebaikan yang sifatnya umum. Sahabat Gisara, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Selanjutnya yang kedua adalah infak, ya. Jadi infak ini adalah lebih spesifik dan merupakan bagian dari sedekah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Nah, artinya di sini bisa dicatatkan bahwasanya infak adalah bagian dari sedekah. Dan kemudian infak ini ada dua hal atau terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah infak yang hukumnya wajib. Yang kedua adalah infak yang hukumnya sunnah. Apa itu infak yang hukumnya wajib? Yaitu infak yang diberikan oleh suami kepada keluarga atau istri. Itu wajib hukumnya. Sehingga apabila suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, maka jatuhnya haram.
Kemudian yang kedua adalah infak yang hukumnya sunnah. Apa itu? Yaitu selain pemberian suami kepada istri. Misalkan kita memberikan infak kepada siapa saja. Ada 5 urutan. Yang pertama adalah infak yang sunnah itu dianjurkan diberikan kepada bil walidain, kepada kedua orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal akrobin, yaitu kepada keluarga ataupun kerabat dekat. Yang ketiga kepada wal masakin, kepada orang-orang miskin. Kemudian juga kepada ibnu sabil. Artinya apa? Di luar dari pemberian seorang suami kepada istri, jatuhnya adalah infak, sifatnya atau hukumnya adalah sunnah. Kaum muslimin, sahabat Gisara dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Nah, zakat di sini lebih spesifik. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa zakat ini adalah bagian dari sedekah. Begitu ya. Cuman apa perbedaannya sebenarnya? Dan apa sebenarnya zakat itu? Nah, zakat adalah bersifat suatu kewajiban mengeluarkan harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu dan juga sudah mencapai nisabnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya harta nih, harta itu sudah mencakup ataupun sudah cukup nisabnya. Nisab harta itu adalah setara dengan 85 gram emas yang dihitung selama setahun. Hitungan selama setahun itu disebut dengan haul. Nah, apabila kita mempunyai harta emas sejumlah 85 gram selama setahun, maka wajib kita mengeluarkan zakat 2,5% dari jumlah harta yang kita miliki. Jadi zakat harta atau zakat mal gitu ya. Itu zakat mal. Kemudian zakat gitu ya. Kemudian zakat ini selain zakat barang-barang berharga seperti emas tadi, ada juga yang namanya zakat profesi. Kemudian ada juga zakat perkebunan. Masing-masing ada perhitungan tertentu. Tetapi intinya adalah bahwasanya zakat ini memang wajib dikeluarkan oleh orang yang sudah memenuhi nisab ataupun jumlah kadar harta tertentu gitu ya. Kemudian zakat ini juga diberikan, zakat ini ditujukan kepada 8 asnaf. Di luar ini tidak wajib ataupun tidak sah untuk dikeluarkan. Yang pertama apa? Fakir. Yang kedua miskin, kemudian amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, ibnu sabil dan musafir. Jadi di antara 8 ini untuk hamba sahaya mungkin sudah tidak ada di negara kita begitu. Dan kemudian juga untuk ambil zakat, dia pekerjaannya hanya untuk mengurus zakat, tidak ada pekerjaan lain selain itu, sehingga dia harus ataupun wajib menerima dari pemberian zakat tersebut. Jadi jelas di sini sahabat Gisara dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwasanya kesimpulannya adalah bahwasanya sedekah sifatnya umum. Infak dan zakat itu bagian dari sedekah, ya, atau bisa dikatakan infak dan zakat itu adalah sedekah. Tetapi sedekah bukan hanya infak dan zakat, begitu. Jadi bisa dipahami ya, bahwasanya pengertian infak dan zakat itu lebih spesifik dan ada aturan-aturan tertentunya. Kalau infak sifatnya sunnah, kami ulangi, kalau infak itu ada 2, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib tadi adalah menginfakkan kepada istri, dari suami ke istri. Sedangkan yang sunnah di luar dari itu. Sedangkan zakat itu adalah hukumnya wajib bagi orang tertentu yang sudah mencapai nisab. Begitu ya. Sedangkan sedekah itu adalah bagian umum setiap amal-amal kebaikan yang diberikan oleh seorang kepada orang lain yang bukan materi saja, itu dinamakan sedekah. Baik sahabat Gisara dimanapun Anda berada, jadi kali ini pembahasannya saya pikir sudah cukup jelas, sehingga saat ini Anda sudah mengerti sebenarnya apa perbedaan antara ketiga hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.